Ini Dina, temen gue yang paling musik banget. Soalnya, kalian lihat sendiri aja deh, kan? Nah, kalau yang ini Mira, anaknya pemalu dan punya sifat gak enakan. Kalau ngerasa bersalah, minta maafnya berlebihan banget. Nah, ini gue, Unique Cinta Utami. Alasan kenapa orang tua gue ngasih nama Unique, ya biar unik dan beda aja. Jujur, gue males banget sekolah di boarding. It's so boring. Gak ada HP, gak bisa Netflix, dan gak bisa ke mall. Dan ini kisah kami bertiga dengan prestasi pertama yang kami berhasil raih. Ini seriusan, kita cuma ngeliatin orang jajan. Uang gua habis. Ada gue juga udah habis. Udah ini mah pakai uang jajan gua lagi. Asik. Habis ini pelajaran apaan ya? MTK kalau nggak salah. Cumannya aja udah ngetuk duluan. MTK mah gampang. Idi, so iya lu. Nilai UTS MTK lu kemarin aja remet. Tapi gue bisa jawab cepet ya, coba tes. Coba. 21 kali 7. 576. Kalau 64 kali 3 begitu 17. 13. Coba akar pangkat 7 kali 1/7 dibagi 6 tambah 14. 125. Hah? Ngaco ya lu? Salah semua. Orang yang pertama itu 147, yang kedua 11,2, yang ketiga 185,5. Ya elah, gue kan tadi bilangnya apa? Jawab cepet, bukan jawab bener. Temen lu no. Ih, temen lu. Guys, ini deh. Kenapa ya? Coba lihat. Oh, lomba cerdas cermat. Oke. Sini. Kunaon teh Yun? Kalian nggak capek apa diremehin satu kelas terus? Ya capek sih. Nah, ini dia saatnya. Alah Yun, lo ngerjain soal MTK aja ngaco. Ini mau ikut lomba. Tahu nih, PR aja suka mepet waktu ngumpulin baru ngerjain. Nah ini tiba-tiba ikut lomba cerdas cermat. Yang ada, kita makan diremehin. Menangnya belum tentu, malunya udah pasti. Guys, walaupun kita diremehkan, bukan berarti kita nggak bisa. Saat mereka meremehkan kita, di saat itulah kekuatan kita. Kok bisa? Bisa, karena mereka nggak akan fokus ke kita. Mereka akan fokus mengalahkan peserta lain. Dan di saat itulah kita akan muncul sebagai kekuatan baru yang akan membuat semua orang tercengang. Yakin Yun? Yakin? Kita nggak tahu kalau kita coba. Kalau misalnya kita gagal, gimana? Ini nih, ketakutan kalau kita gagal ini yang kita perlukan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena saat kita takut gagal, disitulah kita akan merencanakan semuanya dari awal agar ketakutan itu tidak akan terjadi. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi orang sungguh-sungguh, fokus dan serius. Yuni, Mira, Dina, bisa-bisanya tidur di jam pelajaran ibu. Bangun! Sekarang biar gak ngantuk, kalian belajar sambil berdiri. Kayak gini dapat lomba. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Yun, Kenapa? ini kita serius mau ikut lomba. Ya, serius dong? Emang kenapa? Tadi aja kita di kelas tidur. Gimana mau ikut lomba? Ya kan lombanya tuh masih 2 minggu lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kita komitmen aja untuk belajar di luar jam pelajaran. Setuju ya? Iya, Inde, iya. Udah 2 jam gue buka buku, gak ada satu pun yang gue pahamin. Iya, nggak ada yang masuk otak. Ya udah, namanya juga hari pertama. Gue yakin besok kita bisa better lagi belajarnya. Untuk sekarang, istirahat dulu yuk. Apa ya? Baik anak-anak, sebagai persiapan lomba cerdas cermat internal sekolah, tiap kelas boleh mengirimkan 2 kelompok dengan anggota 3 orang. Untuk kelas kita, Ibu memilih siswi ranking 1, 2, dan 3. Boleh maju ke depan, Wina. Kemudian Rania. Terakhir Akira. Baik, Ibu Rasa dengan kelompok Kami, Bu. kalian. Iya, bisa ada satu kelompok lagi kan, Bu? Iya betul, tapi Kan kasih kami kesempatan, Bu. oke, kalian boleh ikut lomba. Kita berhasil. Iya, cukup. Sebagai informasi tambahan, bahwasannya pemenang dari lomba cerdas cermat antar kelas ini akan dijadikan perwakilan sekolah untuk lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Jadi tolong kalian persiapkan tim kalian sebaik mungkin ya. Siap, Bu. Ini kita udah daftar, tapi kok gua kayak gak yakin gitu ya? Mungkin karena kita pertama kali ikut lomba. Bisa menang gak ya? Kalau lihat dari daftar peserta tadi sih. Di kelas 9 ada juara olimpiade tingkat regional. Kelas 8B diisi sama siswa juara lomba O2SM. Dan kita apa? Untuk satu kelompok kelas kita nggak jadi ikutan, soalnya ya mereka ngundurin diri. Duh, gimana ya? Kok gue kayak gak yakin gitu? Tenang, Ra. Gue tahu lo tuh pemalu, suka nggak yakin sama diri sendiri. Padahal kalau lo tahu tuh lo jago banget matematikanya. Walaupun sering tidur di kelas sih, tapi gue yakin kok lo bisa. Gue gak yakin dan sama kemampuan otak gue. Akademik gue lemah banget. Tapi lo punya semangat kompetisi yang kuat, nggak mau ngalah banget. Di antara kita, cuma lo doang yang punya daya juang tinggi.
gue yang harusnya malu karena cuma bisa ngomong doang. Dan kenyataannya gue yang paling gak punya bakat apa-apa. Justru lo itu leader yang baik, Yun. Betul. Kalau bukan lo yang yakinin kita, mungkin kita nggak bakal di sini dan mungkin kita cuma jadi penonton selamanya. Lo berhasil bikin kita punya semangat baru. You are a great leader, Yun. Kasih ya. Oke anak-anak semuanya, are you ready? Let's begin. Soal pertama. Siapakah tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan lahir pada tanggal 2 Mei? Ki Hajar Dewantara. Betul, selamat kepada kelompok 3. Oke, soal yang kedua, soal IPA. Planet manakah yang dijuluki planet merah? Planet Mars. Betul, selamat kepada kelompok 1. Gimana ini? Kita belum bisa jawab satu soal pun. Nah, ini kok tiba-tiba banget jadi gugup gitu ya. Mungkin kita ketemu sama sekitar kali ya. Terus sekarang gimana, Yun? Sekarang kita tutup mata aja, gunain pendengaran kita. Yun, serius. Serius, soalnya manusia yang banyak mendengar, mereka yang dapat mendengar setelah sulit. Melihat dengan hati adalah kunci. Soal matematika. 12 dikali 4 dikurang 30 dibagi 5. 42. Betul. Wow, first point dari kelompok 2. Soal selanjutnya. Apa semboyan bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila? Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Soal selanjutnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maju. Menyediakan pangan dan menjadi basis ketahanan nasional. Berapakah percepatan benda tersebut? Dan berapakah jarak di 125 meter. Betul. Dan X dikurang Y adalah betul. Betul. Nampaknya kelompok 1 dan juga kelompok 2 memiliki skor yang seimbang. Nah, maka dari itu ada satu soal penentu yang akan menjadi pemenang dan akan mewakili sekolah. Soal terakhir. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun kenyataannya masih ada kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Bagaimana peran negara dalam mengatasi masalah ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945? Negara wajib menjamin pemerataan pendidikan dengan cara yang pertama yaitu pembangunan sekolah di daerah 3T, penyediaan beasiswa, terus distribusi guru, yang terakhir adalah digitalisasi pembelajaran. Hal ini merupakan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sayang sekali kelompok 1 tidak menjadi juara dan kelompok 2 Yuni, Dina, dan Mira menjadi juara lomba cerdas cermat dan mewakili sekolah untuk lomba tingkat kabupaten. Dan akhirnya kami yang dulu gak percaya bahwa kami bisa, sekarang bukan cuma kami, semua orang, teman-teman, orang tua, guru, bahkan satpam sekolah, mereka semua percaya kalau kami bisa. Aku bisa.